Selama 7 tahun, suami saya yang menjadi bodoh setiap hari hanya menatap lampu gantung dan tertawa seperti orang dungu. Merasa ada yang aneh. Saya membongkar lampu gantung itu, dan benda mengejutkan yang keluar dari dalamnya membuat saya seketika membeku. Halo, ini pilihanmu. Nama saya Suryani, tapi saya lebih sering dipanggil sebagai istri Mas Budi. Panggilan itu terasa begitu menyayat hati. Orang-orang menatap saya dengan pandangan kasihan. Beberapa berbisik bahwa saya adalah wanita bodoh yang menanggung beban seumur hidup. Perkataan mereka ada benarnya. Ada salahnya. Suami saya, Mas Budi, bukanlah beban. Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Meskipun sekarang, dia telah menjadi seperti bayangan yang tak bisa bicara. 7 tahun 255 hari. Saya sudah terbiasa dengan belenggu takdir yang kejam ini. Saat kota terbangun dengan berisik di pagi hari, saya baru pulang setelah selesai bekerja sebagai satpam malam di sebuah gedung perkantoran, merebahkan tubuh lelah dan tidur sejenak. Sore harinya, saya kembali bergegas ke pasar tradisional, membeli sayur dan daging untuk makan seluruh keluarga, lalu pulang, sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit pinggiran Jakarta. Tempat ini adalah tempat saya pulang, sekaligus penjara yang mengurung masa muda saya. Kedua mertua saya sudah sepuh, dan hanya menghabiskan hari di dalam rumah. Helaan napas mereka yang dalam sudah lama menyatu dengan udara yang berat dan muram di rumah ini. Dan suami saya, Mas Budi. Dia duduk di kursi rotan kecil, tepat di bawah lampu gantung kristal yang tergantung di tengah ruang tamu. Selama 7 tahun, posisinya tidak pernah berubah sedikit pun. Dia selalu mendongak, menatap butiran-butiran kristal yang berdebu dengan mata kosong. Di bibirnya selalu tersungging senyum bodoh. Senyum yang tanpa suka maupun duka. Senyum yang hampa tanpa emosi. Kadang-kadang, suara hehehe kecil keluar dari tenggorokannya, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat lucu di lampu gantung itu. Senyum dan tawa anehnya itu pernah menjadi harapan samar bagi saya. Tapi sekarang, itu tak lebih dari ribuan jarum yang menusuk jantung saya setiap hari. Lampu gantung itu juga menyimpan kenangan kami berdua. Saat kami masih pengantin baru, Mas Budi sendiri yang memilihnya. Rumah kita mungkin tidak punya sofa mahal, tapi ruang tamunya harus terang, kalau terang, hidup kita juga punya masa depan dan harapan, katanya waktu itu. Setelah selesai memasang lampu itu, dia memeluk saya di bawah cahayanya yang gemerlap dan memutar tubuh saya beberapa kali. Butiran kristal memancarkan cahaya pelangi yang magis. Saya percaya, itulah kebahagiaan. Tapi tak kusangka, kebahagiaan itu seperti pelangi, fata morgana yang sirna dalam sekejap. Tragedi itu datang pada suatu sore, 7 tahun yang lalu, satu panggilan telepon dari pabrik baja di Cilegon, tempat Mas Budi bekerja, menghancurkan dunia saya. Kabar bahwa suami saya jatuh dari perancah saat bekerja dan kepalanya cedera parah. Saat saya berlari ke rumah sakit, dia terbaring dengan perban putih bersih di kepalanya. Setelah 15 hari koma, dia siuman. Tapi dia bukan lagi Mas Budi yang saya kenal. Dia tidak mengenali saya, tidak mengenali orang tuanya, bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Dokter berkata, akibat cedera otak, dia kehilangan semua kemampuan kognitifnya. Dia telah menjadi seorang anak kecil dalam tubuh orang dewasa. Seorang yang bodoh. Sejak hari itu, dunianya menyusut menjadi satu lampu gantung itu saja. Dia bisa menatapnya berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Segalanya di sekelilingnya seolah tak ada. Cinta saya, penderitaan saya, air mata saya, semuanya transparan di depan matanya yang kosong. Selama 7 tahun terakhir, saya membawanya ke semua rumah sakit ternama. Dari pengobatan medis hingga alternatif, dari akupunktur hingga fisioterapi, tak ada yang belum saya coba. Uang di rumah mulai habis, utang menumpuk seperti bola salju, tapi kondisinya tak membaik sedikit pun. Harapan di hati saya pun perlahan padam. Hanya menyisakan abu penyerahan diri yang dingin. Kehidupan seorang wanita dengan suami yang bodoh tak terlukiskan beratnya.
Bukan hanya beban finansial, tapi penderitaan mental yang tak bisa dipahami siapapun jauh lebih besar. Setiap subuh, saat turun dari angkot terakhir di ujung gang, seluruh tubuh saya terasa remuk. Baru saja merebahkan diri di kasur, hari sudah terang, dan saya harus bangun lagi untuk memasak dan membersihkan rumah. Sejak Mas Budi sakit, tak ada lagi kehidupan di rumah ini. Mertua saya meratapi nasib putranya, tetapi karena sudah tua dan tak berdaya, mereka hanya bisa menghela napas melihatnya. Semua beban tumpah ke pundak saya yang rapuh. Saya harus bekerja untuk membiayai hidup, membeli obat Mas Budi, dan merawat mertua. Pekerjaan satpam malam memang berat, tapi gajinya stabil. Yang terpenting, saya punya waktu di siang hari untuk merawatnya di rumah. Orang-orang di lingkungan kami menyebut saya istri yang baik, ikon pengorbanan. Ibu-ibu yang saya temui di pasar sering memegang tangan saya dan berkata dengan iba, "Mbak Suryani, kasihan sekali masih muda sudah susah begini. Mas Budi itu beruntung sekali punya istri seperti kamu." Setiap kali mendengar itu, saya hanya tersenyum canggung dan bergegas pergi. Saya tidak butuh belas kasihan. Belas kasihan dunia terkadang lebih dingin dan tajam daripada hinaan. Itu seperti mantra yang dengan kejam mengingatkan saya pada kenyataan yang coba saya hindari. Suatu kali, tetangga sebelah membawakan buah dan berbisik pada saya, "Mbak, kenapa tidak cari jalan lain saja? Kamu kan masih muda. Masa depan masih panjang. Apa pantas hidupmu disia-siakan seperti ini?" Kata-kata itu menusuk dada saya seperti belati. Pantaskah? Pertanyaan yang sama telah ribuan kali saya tanyakan pada diri sendiri. Tetapi setiap kali melihat wajah polos dan senyum hampa Mas Budi, saya tidak tega. Dia pernah menjadi kepala keluarga yang kuat dan tangguh. Pria yang mencintai saya lebih dari siapapun. Jika saya meninggalkannya, apa yang tersisa baginya di dunia ini? Jadi, saya menenangkan diri, bahwa ini adalah takdir yang harus saya terima. Saya mencurahkan seluruh tenaga untuk merawat dia dan keluarga. Saya belajar memperbaiki sendiri peralatan elektronik yang rusak, pekerjaan yang dulu selalu dilakukan Mas Budi. Saya belajar kesabaran saat menyuapinya makan sesendok demi sesendok, seperti membujuk anak kecil. Saya belajar tersenyum di hadapan bisik-bisik orang, belajar menelan air mata sendirian di tengah malam. Saya menjadikan diri saya batu karang yang kokoh, tahan terhadap badai apapun. Tapi tak ada yang tahu, di dalam batu karang itu, sebuah jantung berdarah setiap hari. Saat malam tiba dan saya sudah menidurkan Mas Budi, saya sering duduk sendirian di dekat jendela, menatap kegelapan pekat. Kesepian menggerogoti jiwa saya. Saya merindukan kata-kata penghiburan yang hangat, pelukan yang mesra. Saya ingin sekali lagi mendengar Mas Budi memanggil nama saya dengan suaranya yang lembut seperti dulu. Tapi semua itu hanyalah angan-angan kosong. Selama 7 tahun, seperti suami saya yang menjadi bodoh, saya hidup tanpa suara, seperti bayangan. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang tak pernah ingin saya ingat, tapi tak akan pernah bisa saya lupakan. 7 tahun yang lalu, hari ini, Mas Budi mengalami kecelakaan. 7 tahun. Waktu yang cukup untuk mengikis segalanya. Harapan, cinta, bahkan kesabaran. Hati saya seperti sawah kering yang retak setelah kemarau panjang. Saya memutuskan untuk mengambil cuti sehari. Saya akan mencoba, untuk terakhir kalinya, menarik Mas Budi keluar dari dunianya. Pagi-pagi sekali, alih-alih melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, saya mengeluarkan album pernikahan kami yang sudah berdebu. Saya duduk di samping Mas Budi, membalik halaman demi halaman, dan berkata dengan suara bergetar, "Mas Budi, ini foto pernikahan kita. Ingat, tidak? Waktu itu Mas mabuk, terus di ujung gang pegangan tiang listrik sambil manggil-manggil namaku terus." Saya menunjuk foto kami berdua yang tersenyum lebar. Mas Budi bahkan tidak melihat foto itu sedetik pun. Ia kembali dengan gelisah mencari lampu gantung di langit-langit. Senyum bodoh yang biasa itu kembali merekah di bibirnya.
dan dari tenggorokannya terdengar suara hehehe. Jantung saya terasa sesak. Saya tidak menyerah. Saya mencari pemutar DVD tua dan memutar film Indonesia jadul favorit kami. Aktor dan aktris yang familiar muncul di layar. Dialog-dialog lucu mengalir. Film ini dulu sering kita tonton, kan? Dulu Mas bilang aku mirip pemeran utamanya. Keras kepala tapi menggemaskan. Mas Budi tetap tidak bereaksi. Dia hanya duduk di tempatnya. Matanya terpaku pada lampu gantung, tersenyum polos. Suara tawanya bercampur dengan dialog film, menciptakan harmoni yang aneh dan memekakan telinga, seolah-olah menertawakan semua usaha saya. Seketika, kemarahan dan keputusasaan meledak dalam diri saya. Saya mematikan TV, berlari ke hadapan Mas Budi, memegang kedua bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Mas Budi, lihat aku. Tolong lihat aku. Aku Suryani, istrimu. Suara saya parau karena air mata. Tubuh Mas Budi bergoyang tak berdaya seperti boneka kain, tapi tatapan dan senyumnya tidak berubah sedikit pun. Senyum itu seolah topeng yang menempel erat di wajahnya, mengejek dan menguji saya. Saya terkulai lemas. Kedua tangan saya jatuh, dan saya terduduk di lantai. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya suara tawa Mas Budi yang monoton dan teratur yang bergema. Suara tawa itu seperti bandul jam setan yang menghitung mundur putusnya tali kewarasan terakhir saya. Untuk apa aku berjuang selama ini? Untuk pria yang bahkan tidak mengenaliku. Untuk cangkang kosong yang jiwanya telah dirampas oleh lampu gantung. Kata-kata tetangga, tatapan kerabat, helaan napas mertua, semuanya menyerbu pikiran saya. Mereka bilang aku bodoh. Ya, mungkin yang benar-benar bodoh adalah aku. Saya mendongak dan menatap tajam lampu gantung itu. Benda itu ada di sana, dingin dan mewah, berbalut debu 7 tahun. Seperti pemenang yang diam-diam menyaksikan kegagalan saya yang menyedihkan selama 7 tahun terakhir. Dari lubuk hati, api kemarahan berkobar dan menjalar ke seluruh tubuh. Aku benci lampu gantung ini. Benda inilah yang merebut suamiku. Benda inilah yang menghancurkan hidupku. Pikiran gila melintas di kepala saya. Hancurkan saja. Pecahkan berkeping-keping. Mungkin jika benda itu hancur, Mas Budiku akan kembali. Atau mungkin, jika benda itu hancur, aku bisa bebas dari mimpi buruk 7 tahun ini. Tepat saat kewarasan saya hampir ditelan kegilaan, saat saya hendak bangkit untuk melemparkan sesuatu dan menghancurkan lampu gantung itu, sebuah perubahan kecil menahan saya di tepi jurang. Dengan suara tik kecil, satu bohlam berkedip lalu padam. Satu bola lampu kecil di lampu gantung kristal, yang selama 7 tahun menjadi penopang mental Mas Budi, berkedip beberapa kali seperti kejang sebelum akhirnya mati total. Kecerahan seluruh lampu gantung itu seketika berkurang setengahnya. Perubahan mendadak itu membuat ruang tamu hening mencekam. Saya tertegun sejenak. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah suara tawa Mas Budi berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, selama dia terjaga, suara tawa anehnya yang terdengar seperti kutukan itu benar-benar lenyap. Dia masih mendongak, menatap lekat lampu gantung yang kini setengah gelap. Tapi senyum bodoh di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang tampak seperti campuran kebingungan dan kecemasan. Dia sedikit mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Dari tenggorokannya terdengar suara M. M gelisah. Dia bahkan sedikit memajukan kursinya, seolah ingin melihat lebih jelas. Perubahan ini, meskipun sangat kecil dan samar, bagaikan sambaran petir yang membelah langit mendung yang menyelimuti hati saya selama 7 tahun. Harapan, kata yang saya pikir tak akan pernah saya rasakan lagi, tiba-tiba bertunas seperti benih yang terkubur jauh di dalam tanah dan tumbuh dengan ganas di hati saya. Dia bereaksi terhadap perubahan pada lampu gantung. Dia bukan sekadar boneka kayu yang hanya bisa tertawa. Emosinya terhubung dengan lampu gantung ini. Kata-kata dokter dulu terngiang di telinga saya. Bisa jadi ini sejenis gangguan stres pasca trauma.
Lampu gantung itu mungkin menjadi semacam objek sandaran psikologis bagi pasien. Dulu saya menganggapnya hanya alasan atas ketidakberdayaan medis. Tapi sekarang, saya merasa mulai mengerti. Jika lampu gantung itu adalah sandaran psikologisnya, mungkinkah perubahannya bisa menjadi kunci untuk merangsang dan membangunkannya? Selama beberapa tahun terakhir, untuk tidak mengganggu ketenangan Mas Budi, setiap kali ada bohlam di rumah yang putus, kami akan menggantinya diam-diam saat dia tidak melihat. Terutama lampu gantung ini, yang dianggap sebagai wilayah suci yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Tapi hari ini, benda itu rusak dengan sendirinya. Mungkinkah ini kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya? Kesempatan untuk memecahkan kebuntuan ini. Jantung saya mulai berdebar kencang. Bukan karena putus asa dan kegilaan, tapi karena kegembiraan dan ketegangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya mencoba menenangkan diri. Pikiran saya berputar cepat. Jangan dihancurkan. Kalau dihancurkan, satu-satunya petunjuk ini bisa hilang. Haruskah diperbaiki? Tidak. Tidak cukup hanya diperbaiki. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh lampu gantung ini. Saya melirik Mas Budi. Dia masih menatap lampu gantung dengan cemas, tanpa sadar mencengkeram ujung celananya. Kecemasannya itu, bagi saya, ribuan kali lebih berharga daripada senyum hampanya. Itu adalah bukti bahwa dia masih hidup, bahwa sistem emosinya belum sepenuhnya lumpuh. Sebuah rencana berani muncul di benak saya. Aku akan naik sendiri dan membongkar lampu gantung itu. Tepat di depan mata Mas Budi, aku akan meruntuhkan dunianya sedikit demi sedikit. Aku ingin melihat reaksi apa yang akan dia tunjukkan ketika sandaran mentalnya ini diganggu. Tak ada lagi alasan untuk ragu. Kegilaan putus asa beberapa saat yang lalu telah sirna, digantikan oleh tekad yang dingin dan sekeras baja. Saya berbalik dan berjalan ke beranda. Di sudut, ada sebuah tangga kayu tua yang penuh debu. Tangga yang sama yang digunakan Mas Budi 7 tahun lalu saat mengecat rumah ini dan memasang lampu gantung terkutuk itu. Saya memanggul tangga itu. Bebannya menekan tubuh kurus saya. Saat saya masuk ke ruang tamu membawa tangga, kedua mertua saya kebetulan keluar dari kamar. Melihat pemandangan itu, ibu mertua bertanya dengan suara waspada, "Suryani, mau apa kamu bawa-bawa tangga?" Saya tidak menoleh. Pundak saya kaku. Di tangan saya tergenggam obeng dingin yang baru saja saya ambil dari kotak peralatan tua Mas Budi. Lampunya putus, Bu. Mau ganti bohlam. Suara saya anehnya tenang, seperti suasana sebelum badai. Saat ini, harapan lebih berharga dari emas bagi saya. Untuk meraih percikan harapan yang tak pernah ada selama 7 tahun ini, saya siap mempertaruhkan segalanya. "Kamu sudah gila. Jangan sentuh lampu itu," teriak ibu mertua sambil berlari hendak merebut tangga dari saya. Di matanya, tindakan saya mungkin terlihat seperti menghancurkan patung suci di kuil. Sebuah tindakan tidak sopan yang akan menghancurkan kedamaian terakhir di rumah ini. Bapak mertua juga berteriak dengan wajah tegas, "Suryani, jangan macam-macam. Cepat turunkan tangga itu." Saya mengibaskan tubuh dengan kuat dan membanting tangga ke lantai. Suara brak yang keras membuat semua orang di ruangan terkejut dan terdiam. Bahkan Mas Budi yang cemas pun berhenti menggumam. Dia menoleh. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, pandangannya beralih dari lampu gantung ke arah saya dan tangga di kaki saya. Matanya masih kosong, tapi konsentrasi di dalamnya membuat jantung saya berdebar. "Macam-macam?" Saya perlahan berbalik. Kedua mata saya yang merah karena kurang tidur dan air mata kini menyala seperti 2 bara api. Saya menatap lurus kedua mertua saya dan berkata dengan penekanan pada setiap kata, "Mas Budi sudah bodoh selama 7 tahun. Bapak, Ibu, pergi ke masjid berdoa, datang ke orang pintar minta didoakan. Apa itu bukan macam-macam?" Sekarang saat lampunya mati dan dia menunjukkan reaksi, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun.
Bapak dan Ibu tidak lihat. Saya menunjuk Mas Budi. Saya harus naik dan memeriksanya. Saya harus melihatnya. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Suara saya mengandung tekad yang tak tergoyahkan. Bapak dan Ibu mertua saya terdiam oleh kegigihan saya yang seolah mempertaruhkan nyawa. Mereka menatap bergantian wajah kosong putra mereka dan wajah keras kepala saya. Bibir mereka bergerak-gerak, tapi akhirnya tak ada kata yang keluar. Saya tidak lagi memedulikan mereka. Saya mengambil napas dalam-dalam dan menjejakkan kaki di anak tangga pertama. Tangga kayu tua itu berderit seolah menjerit. Saya naik selangkah demi selangkah, perlahan tapi pasti. Setiap langkah terasa semakin dekat dengan rahasia yang terkubur selama 7 tahun. Ruang tamu diselimuti keheningan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada saya. Akhirnya, saya mencapai ketinggian yang cukup. Saya mengulurkan tangan dan menyentuh kap lampu kaca yang dingin dan berdebu. Sensasi dingin merambat melalui ujung jari saya. Saya mencoba tetap tenang, mengeluarkan obeng, dan mulai melonggarkan sekrup yang menahan kap lampu. Sekrup-sekrup yang tak tersentuh selama 7 tahun itu beberapa di antaranya berkarat, saya harus mengerahkan seluruh tenaga untuk membukanya. Keringat membasahi pelipis saya. Ruangan begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Di bawah, Mas Budi masih mendongak menatap saya. Dia tidak menangis, tidak tertawa, tidak membuat keributan. Dia hanya menatap saya dalam keheningan. Keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keheningan itulah yang semakin meyakinkan saya bahwa saya berada di jalan yang benar. Klik. Sekrup terakhir terlepas. Dengan hati-hati, saya menahan kap lampu kaca yang berat dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya. Kap itu sangat berat. Di dalamnya bukan hanya debu, tapi juga bangkai ngengak. Saya menahan napas dan dengan tegang menyerahkan kap itu kepada bapak mertua di bawah. Setelah kapnya dilepas, struktur bagian dalam lampu gantung itu terlihat jelas. Kabel-kabel yang saling terkait rumit, soket-soket yang telanjang, dan penyangga logam di tengah yang menopang beratnya. Semuanya tampak sangat normal. Hati saya mencelos. Apa aku terlalu banyak berpikir? Apa semua ini hanya kebetulan? Saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya mencondongkan tubuh lebih dekat. Wajah saya hampir menyentuh penyangga logam. Dengan bantuan cahaya remang dari jendela, saya memeriksa setiap kabel, setiap sambungan, dengan teliti. Dan saat itulah, pandangan saya berhenti. Di antara kabel-kabel yang rumit, antara penyangga logam dan langit-langit, terselip sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah benda persegi panjang yang dibungkus rapi dengan plastik tebal. Seiring waktu, plastiknya telah menguning. Benda itu tersembunyi dengan cerdik di antara kabel-kabel. Mustahil ditemukan jika tidak dilihat dengan sangat saksama. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantung saya. Napas saya tercekat. Dengan tangan gemetar, saya menyingkirkan kabel-kabel dan mengambil benda kecil itu. Ujung plastiknya disegel rapat dengan selotip untuk mencegah kelembapan. Di balik plastik yang sedikit buram, terlihat selembar kertas yang terlipat rapi. Saya perlahan turun dari tangga. Kaki saya lemas. Hampir saja saya terjatuh. Saya berpegangan pada tangga dan terhuyung-huyung ke sofa. Kedua mertua saya segera menghampiri. Pandangan mereka terpaku pada benda di tangan saya. Tangan saya gemetar tak terkendali. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya saya berhasil membuka bungkusan plastik yang liat itu. Dengan hati-hati, saya mengeluarkan kertas yang sudah menguning. Kertas itu terlipat sangat rapi. Saya membukanya perlahan. Itu adalah sebuah dokumen yang diketik. Di bagian atas, tercetak huruf hitam tebal. Saat itu, napas saya benar-benar berhenti. Mata saya terpaku pada judul dan baris pertama dokumen itu. Waktu seolah berhenti. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah saya pucat pasi. Bibir saya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Seluruh tubuh saya kaku. Pupil mata saya menyusut karena ngeri dan syok yang luar biasa.
Selembar kertas tipis itu terlepas dari jari-jari saya yang gemetar, melayang sejenak di udara, lalu jatuh ringan ke lantai. Sesaat kemudian, jeritan yang tertahan hingga batasnya meledak dari lubuk tenggorokan saya. Saya tidak tahan lagi. Seluruh tenaga saya hilang. Saya merosot dari sofa ke lantai. Air mata tumpah ruah seperti bendungan yang jebol, mengaburkan segalanya. Dunia berputar. Semua suara menjauh. Di benak saya, hanya tersisa tulisan di kertas itu. Kalimat yang seperti sambaran petir di siang bolong. Jeritan saya yang pilu dan putus asa membuat kedua mertua saya terkejut bukan main. Ibu mertua tergopoh-gopoh menghampiri dan mencoba memapa saya, terus berteriak, "Suryani, Suryani, kamu kenapa?" Bapak mertua, dengan tangan gemetar, memungut kertas tipis yang terasa seberat bertonton itu dari lantai. Karena matanya sudah tua, beliau meraba-raba sakunya mencari kacamata baca. Setelah itu, beliau berjalan ke dekat jendela agar lebih terang dan mulai membaca kata demi kata. Surat Perjanjian Penyelesaian Internal dan Kerahasiaan. Tanggal 12 bulan X tahun 20XX. Baru membaca judulnya saja, napas Bapak sudah terengah-engah. Beliau terus membaca. Pihak pertama, PT Baja Perkasa selanjutnya disebut perusahaan. Pihak kedua, Budi Santoso selanjutnya disebut pekerja. Isi perjanjian. Pasal 1, terkait insiden tanggal 12 bulan X tahun 20XX sore, di mana terjadi kerusakan kait pengaman kren yang sudah tua, yang mengakibatkan pekerja bernama Ahmad meninggal dunia di tempat dan pekerja bernama Budi Santoso mengalami cedera di kepala akibat tertimpa material yang jatuh, maka perusahaan dan pekerja setuju sebagai berikut. Tangan Bapak mertua mulai bergetar hebat. Kertas di tangannya berbunyi gemerisik. Beliau merasa pusing seolah dunia terbalik. Hampir saja pingsan. Ibu mertua yang melihat wajah suaminya pucat, segera mendekat dan ikut membaca. Inti dari perjanjian itu sederhana dan kejam. Pasal 2. Perusahaan akan memberikan kepada pekerja uang kompensasi kecelakaan kerja, ganti rugi kerugian moral, dan biaya kerahasiaan sebesar total Rp800.000, 800 juta rupiah, yang dibayarkan sekaligus. Pasal 3. Pekerja, Budi Santoso, bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, selamanya mengenai penyebab asli kecelakaan. Kerusakan kait pengaman yang tua dan kelalaian manajemen terkait, kepada pihak ketiga manapun, termasuk keluarga, teman, dan aparat hukum. Pekerja harus menyatakan kepada pihak luar bahwa penyebab kecelakaan adalah murni karena kelalaian pribadi. Di akhir perjanjian, ada klausul tambahan yang dicetak dengan tinta merah yang sangat mencolok. Catatan, apabila pekerja melanggar perjanjian kerahasiaan ini, pekerja tidak hanya wajib mengembalikan seluruh uang kompensasi sebesar Rp800.000, tetapi juga akan dijerat dengan pasal pemerasan dan pengancaman terhadap perusahaan, dengan tuntutan pidana. Perusahaan memiliki semua bukti yang diperlukan. Di bawahnya, tertera tanda tangan Mas Budi dan cap jempol berwarna merah terang. Tanggalnya adalah 7 tahun yang lalu, hanya 2 hari setelah dia pulang dari rumah sakit. Ini. Apa-apaan ini? Ibu mertua menutup mulutnya dengan tangan. Mata keduanya dipenuhi ketidakpercayaan. 800 juta rupiah. 7 tahun lalu, tiba-tiba ada uang besar masuk ke rumah kami. Waktu itu, seorang manajer pabrik datang langsung ke rumah dan mengatakan bahwa karena Mas Budi mengalami kecelakaan yang tidak terduga, santunan kecelakaan kerja tidak bisa diproses, tapi perusahaan memberikan uang bantuan atas dasar kemanusiaan. Saat itu, keluarga kami justru sangat berterima kasih. Mengira telah bertemu orang-orang baik, ternyata itu bukan uang bantuan, melainkan uang tutup mulut. Kebenaran itu menjadi gergaji tumpul yang mengoyak dada mereka berulang kali. Putranya tidak menjadi bodoh karena kecelakaan. Dia memilih cara yang paling ekstrem dan kejam untuk menjaga rahasia ini, untuk melindungi uang itu, dan agar tidak dipenjara dengan tuduhan pemerasan. Menjadi orang bodoh sungguhan. Karena orang bodoh tidak akan pernah membocorkan rahasia.
Orang bodoh adalah brankas teraman di dunia. Ya Allah, anakku. Bapak mertua menangis tersedu-sedu. Air mata seorang lelaki tua mengalir deras di wajahnya yang berkerut. Beliau terduduk di lantai, memukul-mukul dadanya. Sekarang barulah beliau mengerti arti dari tingkah bodoh putranya selama 7 tahun, arti dari senyum aneh yang setiap hari ditujukannya pada lampu gantung. Itu bukan penyakit. Itu adalah gembok yang ia pasang sendiri, hukuman yang setara dengan penjara seumur hidup. Sementara kedua mertua saya termangu di hadapan kebenaran yang mengejutkan, saya bangkit dengan terhuyung-huyung. Tangis saya sudah berhenti, wajah saya basah oleh air mata, tapi tatapan mata saya menjadi sangat tenang. Saya menyeka air mata, menatap sekali lagi surat perjanjian di lantai, lalu berjalan menghampiri Mas Budi. Dia masih duduk di kursinya, tampak sedikit gelisah karena keributan barusan. Saya berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, mendekatinya. Ruang tamu begitu sunyi, seolah detak jantung pun terdengar. Bapak dan ibu mertua menahan napas, memperhatikan saya. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita yang telah dibohongi dan menderita selama 7 tahun ini. Apakah saya akan berteriak dan menamparnya, atau memeluknya dan menangis meraung-raung? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya perlahan berjongkok di hadapannya, menyejajarkan mata saya dengan matanya. Dan dengan suara selembut bulu, sekecil bisikan, saya bertanya, "Mas Budi, sakit ya?" 3 kata itu keluar dari mulut saya, dan tubuh Mas Budi bergetar sangat halus, nyaris tak terlihat. Matanya masih berusaha mempertahankan ekspresi kosong, tetapi di permukaannya, retakan-retakan kecil mulai muncul. Dia tidak menatap saya. Dengan keras kepala memalingkan wajahnya kembali ke lampu gantung yang kini tergantung telanjang tanpa kap. Seolah-olah hanya tempat itu satu-satunya pelabuhan amannya. Saya tidak mendesaknya, hanya dengan tenang meletakkan surat perjanjian itu di atas pangkuannya. Sudah 7 tahun, ya. Suara saya masih ringan, seolah menceritakan kisah orang lain. Setiap hari lihat lampu gantung ini, sebenarnya apa yang Mas lihat? Rahasia yang Mas sembunyikan? Atau menonton keluarga kita yang tertipu ini seperti menonton orang-orang bodoh? Jakun Mas Budi bergerak naik turun. Bibirnya terkatup rapat. "Pak Ahmad, aku ingat Bapak itu." Saya melanjutkan, seolah berbicara pada diri sendiri sambil menatap lampu gantung. Seminggu sebelum kecelakaan, beliau datang ke rumah kita, makan bareng. Katanya putrinya sebentar lagi masuk SD. Pusing sekali memikirkan biaya. Beliau juga bilang, Mas itu adik terbaik dan paling bisa diandalkan yang pernah beliau kenal. Saat nama Ahmad disebut, kedua bahu Mas Budi menegang. Dan tanpa peringatan apapun, setetes air mata jatuh dari matanya yang kosong. Air mata itu mengalir di pipi yang tak pernah menunjukkan ekspresi selama 7 tahun. Lalu jatuh di atas surat perjanjian. Air mata itu meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda gelap. Setetes air mata itu, bagaikan sebuah kunci, membuka semua pintu emosi yang terkunci rapat di hati saya. Tapi saya tidak menangis, tidak berteriak. Saya hanya mengangkat tangan dan dengan ujung jari saya yang kasar, dengan lembut menyeka air matanya yang mengalir. Mereka menukar nyawa Pak Ahmad dan 7 tahun hidupmu dengan 800 juta rupiah, ya. Saya bangkit dan menatapnya dari atas. Suara saya akhirnya bercampur dengan kemarahan dan getaran yang telah lama terpendam. "Mas Budi, jawab. Apa itu semua sepadan?" "Padan." Sebuah suara serak dan kering, seperti gesekan besi, keluar dengan susah payah dari tenggorokan Mas Budi. Itu adalah kata pertama yang ia ucapkan dalam 7 tahun. Seketika, seluruh dunia seolah berhenti. Bapak dan ibu mertua ternganga, menutup mulut dengan tangan. Mas Budi, dengan sangat perlahan, mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi menatap lampu gantung, melainkan menatap lurus ke arah saya. Kekosongan dan kebodohan di matanya surut seperti air pasang, digantikan oleh penderitaan yang tak berkesudahan, kelelahan,
dan rasa bersalah yang begitu dalam. Dia menatap istrinya di hadapannya, wanita yang telah ia buat menderita selama 7 tahun. Wanita itu tampak sangat kurus, kerutan muncul di sudut matanya. Tatapannya tidak lagi jernih dan bersinar seperti dulu. Suryani. Suaranya masih parau dan sulit didengar. Maafkan aku. Begitu kata itu selesai diucapkan, pria yang selama lebih dari 2.500 hari dan malam menyamar sebagai orang bodoh itu akhirnya runtuh. Dia menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Emosi yang terpendam selama 7 tahun meledak pada saat itu. Dia tidak menangis keras, hanya isakan tertahan yang dalam dan berat, seperti rintihan hewan yang terluka, yang keluar. Suara tangisan itu, lebih dari jeritan manapun, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Saya berdiri terpaku di sana, sekali lagi meneteskan air mata. Saya menang. Saya mendapatkan kembali suami saya. Tapi tidak ada sedikit pun kebahagiaan seorang pemenang. Hanya kesedihan yang tak terbatas dan kehampaan yang luar biasa yang memenuhi dada saya. Saya telah menemukan kembali sebuah jiwa. Tapi jiwa itu sudah hancur berkeping-keping. Rumah kecil kami diliputi keheningan yang berat. Hanya isak tertahan Mas Budi dan suara isenggukan ibu mertua yang memecah kesunyian itu. Bapak mertua duduk membungkuk di kursi kayu, mengeluarkan sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Tetapi tangannya begitu gemetar hingga baru berhasil pada percobaan ketiga. Asap rokok tipis mengepul, berputar di udara, lalu lenyap. Seperti kedamaian terakhir keluarga kami. Mas Budi masih menunduk di kursinya. Kedua bahunya bergetar hebat. 7 tahun penindasan. 7 tahun sandiwara monolog. 7 tahun memenjarakan diri di penjara tanpa jeruji. Semua itu runtuh dalam semalam. Dia menangis tanpa suara, hanya isak tangis penuh amarah yang meledak dari lubuk hatinya. Suara yang menyakitkan, yang merobek dada pendengarnya. Saya menatap suami saya. Jantung saya terasa sakit seperti diremas seseorang. Selama 7 tahun terakhir, saya juga menderita. Saya juga membencinya. Tapi bagaimana penderitaan saya bisa dibandingkan dengan penderitaan yang harus ia tanggung sendirian? Saya perlahan mendekat dan meletakkan tangan saya di bahunya. Bahunya terasa jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tulang belulangnya terasa menonjol di balik pakaian tipisnya. Gemetarnya menjalar melalui telapak tangan saya. Mas Budi, kata saya dengan suara serak. Sudah selesai sekarang. Bicaralah. Keluarkan semuanya biar hatimu lega. Ibu mertua juga berhenti menangis dan mendekat. Dengan mata merah, beliau menatap putranya. Budi, anakku, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa tidak bilang apa-apa sama ibu dan bapak? Mas Budi perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata, tampak kuyu dan pucat. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, matanya tidak lagi kosong. Di dalamnya ada penderitaan, kelelahan, dan ketakutan yang samar. Dia menatap saya, lalu menatap orang tuanya. Bibirnya yang kering bergerak. Aku takut, Bu. Suaranya terdengar canggung dan terbata-bata, seolah sudah lama tidak digunakan. Mereka bilang, kalau aku bicara, keluarga kita tidak akan selamat. Mereka siapa? Siapa yang menyuruhmu berbuat seperti itu? Bentak bapak mertua. Beliau melempar puntung rokoknya ke lantai. Matanya menyala karena marah. Mas Budi menunduk menatap surat perjanjian di lantai. Kilat ketakutan melintas di matanya. Seolah-olah itu bukan kertas, melainkan monster yang telah menelan hidupnya. Dia menarik napas dengan susah payah dan memulai kisah yang telah terkubur selama 7 tahun. Setiap katanya menjadi serpihan kebenaran yang tajam, mengoyak hati kami semua. Selama beberapa hari berikutnya, rumah kami diliputi kekacauan dan suasana berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar bahwa Mas Budi telah kembali normal, ternyata tidak membawa kebahagiaan apapun. Dia menjadi rapuh dan sensitif seperti pasien yang baru sembuh dari penyakit parah, dan hampir tidak pernah berbicara. 7 tahun mengisolasi diri telah meninggalkan dampak serius pada fungsi bicaranya dan kemampuan komunikasi sosialnya.
Dia sering duduk seharian di sofa, menatap kosong ke udara. Seperti seorang penjelajah waktu yang terdampar di masa kini, sama sekali tidak bisa menyatu dengan dunia. Di tengah pertanyaan dan hiburan keluarga yang terus-menerus, Mas Budi akhirnya melengkapi gambaran utuh tentang sore yang menentukan itu, 7 tahun yang lalu. Suaranya masih canggung dan terbata-bata, tapi cukup bagi kami untuk memahami segalanya. Waktu itu, aku dan Mas Ahmad sedang bekerja di atas perancah tinggi di pabrik 3. Mas Budi memulai, matanya yang kosong menatap ke kejauhan. Mandor sudah melapor ke atasan kalau kait pengaman kren di area itu sudah tua dan harus diganti. Tapi para manajer terus mendesak agar pekerjaan selesai sesuai jadwal. Dia berhenti, menelan ludah dengan susah payah. Saat itu, kami sedang memindahkan gulungan kabel yang sangat berat. Begitu muatan diangkat ke udara, kait pengamannya patah. Ruangan hening. Kami seolah mendengar suara logam yang robek dari kata-katanya. Mas Ahmad, ada tepat di bawahnya. Suara Mas Budi pecah karena sakit. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Aku agak jauh. Setelah mendorong satu pekerja lain, ada serpihan logam yang mental dan mengenai belakang kepalaku. Lalu semuanya gelap. Ibu mertua tidak tahan lagi dan mulai terisak. Bapak mertua mengetupkan rahangnya. Kedua tangannya mengepal hingga urat-urat birunya menonjol. Mas Budi melanjutkan dengan datar, seolah tanpa emosi. Tapi kami tahu, di dalam dirinya, luka itu masih berdarah. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit. Yang pertama kali aku lihat bukan orang tuaku, bukan kamu, Suryani, tapi kepala pabrik dan pengacara perusahaan. Mereka tidak bertanya sedikit pun tentang cederaku. Mereka langsung ke intinya. Mereka bilang, kalau ini diakui sebagai kerusakan alat, pabrik harus berhenti beroperasi untuk investigasi, dan para penanggung jawab akan masuk penjara. Jadi, kasus ini harus menjadi kecelakaan akibat kelalaian pribadi. Mereka bilang akan menyelesaikan urusan keluarga Mas Ahmad secara terpisah dengan uang, dan aku adalah satu-satunya saksi yang sadar. Mereka memberiku dua pilihan. Mas Budi menatap saya. Matanya dipenuhi keputusasaan yang ekstrem. Pertama, menerima 50 juta rupiah dan berbohong kepada semua orang bahwa aku dan Mas Ahmad melanggar prosedur kerja sehingga terjadi kecelakaan. Kedua, dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan fakta yang mengerikan. Kedua, mereka akan menggunakan semua koneksi mereka untuk membuatku, satu-satunya saksi, menjadi orang yang jiwanya terganggu karena syok. Menjadi orang gila yang bicaranya tidak karuan. Mereka akan mengirimku ke rumah sakit jiwa, dan pada saat yang sama, beberapa masalah akan menimpa keluarga kita. Beberapa masalah. Mas Budi mengulangi kata-kata itu. Senyum pahit terukir di wajahnya yang kuyu. Waktu itu, seorang direktur menepuk pundakku dan berkata dengan suara sangat lembut, tapi setiap katanya menusuk telingaku seperti pisau. Budi, kamu kan orang pintar. Satu mati, satu gila. Itu skenario yang paling sempurna. Seluruh tubuh saya terasa dingin. Kekejaman yang tidak manusiawi dalam kata-kata mereka melampaui imajinasi saya. Mereka tidak hanya mencoba menutupi kejahatan. Mereka mencoba menghancurkan hidup seseorang sepenuhnya demi keselamatan mereka sendiri. Satu gila. Gumam Mas Budi. Tatapannya menjadi jauh. Saat itu, hanya 3 kata itu yang ada di kepalaku. Aku takut. Aku takut suatu saat nanti, saat mabuk atau bertengkar dengan seseorang, aku akan keceplosan mengatakan kebenaran ini. Aku takut mereka benar-benar akan melakukan sesuatu pada Suryani dan orang tuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menjadi orang gila sungguhan. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar tenang. Dan hanya dengan begitu aku bisa menjaga rahasia ini dan uang itu. Begitulah, dia memilih jalan penghancuran diri. Membangun penjaranya sendiri dan mengurung dirinya di dalamnya selama 7 tahun. Lalu uangnya? Tanya saya dengan suara bergetar. 600 juta rupiah.
Aku kirimkan secara anonim ke istri Mas Ahmad. Mas Budi menunduk. Suaranya mengecil seperti anak kecil yang berbuat salah. Aku minta tolong seorang teman untuk menyampaikannya. Bilang itu sumbangan dari teman-teman pabrik. Sisanya 200 juta. Aku berikan pada orang tua. Aku bilang itu uang kompensasi dari perusahaan. Aku pikir, kalau aku benar-benar jadi gila, uang itu bisa membantu keluarga hidup sedikit lebih baik. Ibu mertua tidak sanggup mendengar lebih jauh dan berlari ke kamar, memeluk bantal dan menangis terseduh-seduh. Bapak mertua duduk tak bergerak. Rokok di tangannya sudah hampir habis terbakar tanpa disadarinya. Seluruh rumah tenggelam dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Saya menatap pria di depan saya. Dia menanggung semua rasa bersalah dan tanggung jawab dengan cara yang paling kejam. Dia melindungi kami. Tapi rahasia itulah yang menciptakan jurang pemisah yang tak terjembatani di antara kami selama 7 tahun terakhir. Kenapa? Kenapa harus lampu gantung? Tanya saya dengan suara tercekat. Mas Budi mengangkat kepala dan menatap lampu gantung yang tergantung telanjang di langit-langit. Kilat lembut yang langka muncul di matanya. Karena kamu dan aku yang memilihnya bersama. Itu awal kebahagiaan kita. Aku pikir, dengan melihatnya setiap hari, aku bisa ingat untuk apa aku melakukan semua ini. Aku memaksakan diri tersenyum melihatnya. Dengan cara itu, aku memberi perintah pada otakku. Hapus semua pikiran, sisakan hanya satu tindakan sederhana dan berulang. Seiring waktu, aku sendiri bahkan tidak bisa membedakan apakah aku sedang berakting atau benar-benar sudah gila. Kebenaran terungkap. Bukan berarti hidup kembali seperti 7 tahun yang lalu, justru menjadi lebih sulit. Mas Budi, setelah melepaskan topengnya, harus menghadapi kenyataan yang kejam. Dia seperti orang asing di rumahnya sendiri. Seperti hantu yang kembali dari masa lalu. Proses pemulihannya adalah jalan yang penuh duri. Dia takut keluar rumah, takut bertemu orang asing. 7 tahun keterasingan membuat masyarakat menjadi tempat yang asing, penuh kebisingan dan bahaya baginya. Saya berhenti dari pekerjaan satpam dan sepenuhnya mendampinginya. Saya membawanya berjalan-jalan di taman komplek. Setiap kali ada orang lewat, Mas Budi secara refleks bersembunyi di belakang saya seperti anak kecil yang ketakutan. Saya membawanya ke pasar, mengajarinya cara berbicara dengan para pedagang. Kalimat paling sederhana seperti, "Berapa harga sayur ini, Bu?" pun ia ucapkan dengan susah payah. Keluarga kami sempat berdiskusi apakah akan mengungkap kebenaran ini ke publik. Apakah akan membawa semuanya ke pengadilan demi keadilan bagi Pak Ahmad dan 7 tahun hidup Mas Budi yang hilang? Tapi gagasan itu segera dimentahkan oleh bapak mertua. "Jangan," kata beliau dengan tegas. Di surat perjanjian itu sudah tertulis jelas. Sudah 7 tahun berlalu. Kita mau melawan mereka dengan apa? Buktinya di mana? Para manajer pabrik itu mungkin sudah pensiun atau pindah. Kalau kita menuntut, uangnya harus dikembalikan, dan Budi bisa dituduh melakukan pemerasan. Keluarga ini tidak sanggup menanggung badai lagi. Jawaban yang kejam, tapi sangat realistis. Kami adalah rakyat biasa tanpa uang dan kekuasaan. Bagaimana kami bisa melawan kelompok kepentingan yang besar? Hari itu, kami membuat keputusan akhir. Masa lalu biarlah terkubur. Kami akan memulai dari awal dengan sisa uang yang ada dan sedikit tabungan kami. Mas Budi dulunya adalah seorang teknisi listrik yang handal. Meskipun tangannya sedikit kaku karena tidak memegang alat selama 7 tahun, pengetahuan dan keterampilan dasarnya masih ada. Kami memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil di dekat komplek dan membuka toko servis peralatan elektronik. Namanya sederhana, Servis Elektronik Suryani, Budi. Pada hari pembukaan, Mas Budi sendiri yang menurunkan lampu gantung kristal yang telah menjadi temannya selama 7 tahun. Dia tidak membuangnya. Dia membersihkan setiap butiran kristalnya dengan telaten dan menggantungnya di sudut paling dalam toko. Ketika saya bertanya mengapa, Mas Budi terdiam sejenak lalu berkata, "Ini bukan kenangan yang baik,
Tapi benda ini menyelamatkan keluarga kita. Kita simpan sebagai kenang-kenangan, sekaligus sebagai peringatan. Kehidupan baru kami dimulai dengan suara klik obeng, dengungan kipas angin tua, dan desis solder. Kehidupan yang biasa dan sehari-hari. Tapi itulah yang telah hilang dari kami selama 7 tahun. Toko servis elektronik Suryani Budi terletak di sebuah gang kecil di komplek perumahan. Tokonya tidak besar. Hanya ada satu meja kerja untuk Mas Budi, sebuah konter kecil untuk saya mengurus pembukuan, dan beberapa rak untuk suku cadang dan peralatan. Awalnya, pelanggan sepi. Orang-orang sering mengintip ke dalam toko dengan rasa ingin tahu. Mungkin aneh bagi mereka melihat Mas Budi, yang selama 7 tahun menjadi orang bodoh, kini sedang menatap papan sirkuit yang rumit. Kehidupan baru telah dimulai. Tapi bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya hilang. Saat tidak ada pelanggan, ketika kami berdua bekerja dalam diam di dalam toko, pikiran saya kembali dipenuhi oleh kisah Mas Budi. Melihat punggungnya yang sedikit bungkuk, tangannya yang dengan hati-hati menangani setiap sekrup, saya teringat pada neraka yang harus ia lalui selama 7 tahun. Bagaimana seseorang bisa menahan penderitaan yang begitu mengerikan? Waktu-waktu di mana dia harus berakting setiap hari, tersenyum hampa sementara hatinya hancur berkeping-keping. Penderitaan itu mungkin lebih mengerikan daripada kematian. Kadang-kadang, saya melihat Mas Budi duduk termenung. Di tangannya ada obeng, tapi matanya menatap kosong ke kejauhan. Saya tahu, dia sedang memikirkan Pak Ahmad lagi, kecelakaan itu, dan pilihannya yang kejam. Saat itu, tanpa berkata apa-apa, saya akan membuatkan secangkir teh hangat dan meletakkannya di mejanya. Dia akan terkejut menatap saya, matanya penuh rasa bersalah. Saya hanya menggelengkan kepala, seolah berkata, "Tidak apa-apa, aku di sini." Mertua saya juga banyak berubah. Mereka tidak lagi menghela napas panjang. Sebaliknya, di mata mereka selalu ada rasa kasihan dan penyesalan yang terlambat. Mereka akan memasak makanan enak dan membawanya ke toko, merawat Mas Budi seperti merawat anak yang baru sembuh dari sakit parah. Mungkin karena rasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan yang harus ditanggung putranya. Suatu hari, seorang ibu tetangga lama datang untuk memperbaiki penanak nasinya. Dia menatap Mas Budi lama, lalu tiba-tiba berkata, "Wah, Mas Budi ini beruntung sekali. Ya, sakit 7 tahun lamanya. Kok bisa sembuh total begini? Benar-benar keajaiban." Seluruh tubuh Mas Budi menegang. Tangannya yang sedang mengencangkan sekrup berhenti di udara. Saya segera tersenyum dan menyahut, "Iya, Bu. Beruntung sekali. Ketemu dokter yang hebat." Setelah ibu itu pergi, Mas Budi masih duduk seperti patung. Saya tahu, satu kalimat polos itu sekali lagi telah mengoyak lukanya dalam-dalam. Orang bodoh selama 7 tahun. Bagaimana label itu bisa dilepaskan dalam semalam? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali normal, dia tidak bisa tidur. Dia terus gelisah dan menghela napas. Saya memeluknya dari belakang dan merasakan tubuhnya sangat tegang. Kami berbaring dalam kegelapan tanpa kata. Kini, keheningan tidak lagi menakutkan seperti dulu. Itu adalah sebuah kebersamaan dan empati yang tidak memerlukan kata-kata. Kami tahu, jalan di depan masih panjang, dan kami harus melewatinya bersama. Proses kembalinya Mas Budi ke kehidupan normal sama sekali tidak mudah. 7 tahun tanpa komunikasi dan dengan pemikiran sederhana telah meninggalkan dampak serius. Dia sering kesulitan mengungkapkan pikirannya. Bicaranya lambat, sering tergagap, dan hanya menggunakan kalimat-kalimat yang sangat pendek. Tangannya yang dulu begitu cekatan dan cepat, kini sedikit gemetar dan kaku. Suatu kali, seorang pelanggan membawa sebuah amplifier tua. Katanya itu peninggalan ayahnya, dan dia meminta Mas Budi untuk memperbaikinya. Mas Budi bergulat dengan amplifier itu selama 3 hari 3 malam. Dia membongkar, merakit, menyolder, lalu melepasnya lagi berulang kali. Kabel-kabel yang seperti jaring laba-laba membuatnya bingung. Pada hari ketiga,
Karena tidak kunjung menemukan penyebabnya, dia meledak. Dia mendorong amplifier itu ke samping dengan kasar, lalu terduduk di sudut ruangan dengan wajah memerah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Ini pertama kalinya saya melihatnya begitu tak berdaya. Saya tidak marah. Saya hanya merasa sangat kasihan padanya. Saya mendekat dengan tenang dan duduk di sampingnya. "Susah sekali, ya?" tanya saya dengan lembut. Mas Budi tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Dulu, setiap kali ketemu yang susah, Mas selalu bilang sama aku, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini. Hanya saja kita belum menemukan caranya." "Lupa?" Dia mengangkat kepala menatap saya. Kedua matanya merah. Aku tidak bisa. Otakku tidak seperti dulu lagi. Tidak apa-apa." Saya memegang tangannya yang gemetar. "Kalau tidak bisa diperbaiki, kita kembalikan saja pada pelanggannya. Kita bilang maaf. Tidak ada yang perlu dimalukan. Mas sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagiku, Mas yang sekarang adalah orang paling berani di dunia." Kata-kata saya sepertinya menyentuh lubuk hatinya yang paling dalam. Mas Budi menatap saya, lalu menangis terseduh-seduh. Kali ini bukan tangisan tanpa suara. Dia menangis keras seperti anak kecil yang diperlakukan tidak adil dan sedih. Saya memeluknya, membiarkannya menangis di bahu saya. Air matanya yang panas membasahi bahu saya. Itu adalah air mata ketidakberdayaan, air mata penyesalan diri, dan air mata penderitaan karena harus menghadapi kelemahannya sendiri. Sejak hari itu, Mas Budi perlahan berubah. Dia tidak lagi terlalu memaksakan diri. Dia menjadi lebih sabar. Dia mulai membaca kembali buku-buku teknik elektro yang dulu disukainya, dan berlatih menggambar lagi skema sirkuit. Setiap kali berhasil memperbaiki sesuatu, bahkan barang yang sangat sederhana, dia akan memamerkannya kepada saya. Senyumnya malu-malu, tapi matanya berbinar gembira. Saya tahu, suami saya yang dulu membanggakan dan percaya diri itu perlahan, sangat perlahan, kembali. Waktu berlalu cepat. Toko kami sudah buka hampir setahun. Papan nama servis elektronik Suryani, Budi sudah menjadi nama yang akrab bagi warga sekitar. Dari mulut ke mulut, kabar menyebar. Meskipun keahlian Mas Budi belum sepulih dulu, kejujuran, ketelitian, dan biaya servisnya yang murah berhasil memenangkan kepercayaan semua orang. Usaha kami berangsur-angsur stabil, dan beban hidup kami sedikit lebih ringan. Tapi yang terpenting adalah hubungan kami sebagai suami istri perlahan pulih. Kami tidak lagi hidup dalam keheningan yang menyesakan. Percakapan kami semakin banyak dari hari ke hari. Malam hari setelah membereskan toko, kami akan makan malam bersama di ruangan kecil di belakang toko. Meja makan sederhana dengan beberapa lauk pauk, tapi terasa sangat hangat. Mas Budi mulai menceritakan kisah-kisah kecil yang terjadi hari itu. Tadi ada kakek-kakek bawa radio kaset jadul banget. Katanya buat dengerin kaset lagu-lagu lama. Aku utak-atik lama. Akhirnya bisa juga. Ibu tetangga sebelah itu loh. Teko listriknya gosong lagi. Bilangin Gi. Suruh hati-hati. Saya mendengarkan ceritanya, merasakan kebahagiaan yang sederhana. Sudah berapa lama saya tidak mendengar suaranya dan berbagi keseharian yang biasa ini? Selama 7 tahun, selalu saya yang berbicara dan dia yang mendengarkan. Sekarang, peran itu berganti. Dia membuka hatinya, dan saya dengan senang hati menjadi pendengarnya. Suatu malam, saat sedang menonton TV bersama mertua, Mas Budi tiba-tiba berbisik pada saya. "Akhir pekan ini, kita jenguk bapak sama ibu di kampung yuk? Sudah lama tidak ke sana." Saya tertegun sejenak. Kata-katanya mengejutkan sekaligus mengharukan saya. Orang tua saya yang tinggal di desa. Sejak dia sakit, kami jarang mengunjungi mereka. Selain karena sibuk, saya juga tidak ingin membuat mereka semakin khawatir. Tapi sekarang, dia yang lebih dulu mengajak. Itu bukan hanya usahanya untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan,
tapi juga bukti bahwa dia ingin menebus luka dan kekurangan yang telah ia berikan pada saya dan keluarga saya. Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca mengangguk. Iya, akhir pekan kita ke sana. Kepulangan hari itu sangat berarti. Melihat Mas Budi sehat, tertawa, dan berbicara, orang tua saya meneteskan air mata haru campur sedih. Ayah saya yang biasanya pendiam, menepuk-nepuk pundak Mas Budi dan berkata dengan suara bergetar, "Sudah kembali. Itu sudah cukup. Kedepannya, hiduplah yang baik." Malam itu, berbaring di tempat tidur yang akrab di rumah orang tua saya, Mas Budi dengan lembut memegang tangan saya. "Suryani, aku minta maaf atas segalanya. Kan sudah kubilang itu sudah berlalu." Saya menggenggam tangannya erat. "Tidak, belum selesai," katanya dengan suara tegas. "Selama 7 tahun kamu sudah sangat menderita. Mulai sekarang, aku yang akan menjagamu." Saya tidak menjawab, hanya dengan tenang menyandarkan kepala di dadanya. Saya mendengar detak jantungnya yang teratur. Itu adalah suara paling damai yang pernah saya dengar dalam 7 tahun terakhir. Pekerjaan di toko semakin sibuk. Pelanggan datang tidak hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari daerah lain. Mas Budi kini telah sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia bisa menangani kerusakan paling sulit, perangkat elektronik paling rumit sekalipun. Tangannya tidak lagi gemetar. Dia tidak lagi panik. Saat bekerja, matanya bersinar dengan konsentrasi dan semangat seperti dulu. Saya mengurus pembukuan, keuangan, dan melayani pelanggan. Saya baru sadar, ternyata saya juga punya bakat berdagang. Saya tahu cara membuat pelanggan senang, tahu cara mengelola uang dengan baik. Kami berdua, dengan tugas masing-masing, bekerja sama dengan sangat baik. Toko kecil itu menjadi kebanggaan dan jantung kami berdua. Suatu hari, seorang pria parlente dengan mobil mewah membawa sebuah audio set yang sangat mahal. Dia berkata sudah pergi ke banyak tempat tapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Dan dia datang setelah mendengar reputasi Mas Budi. Mas Budi menerima tantangan itu. Selama seminggu penuh, dia meneliti dan mengutak-atik audio itu. Dia hampir makan dan tidur bersama audio itu. Akhirnya, dengan ketekunan dan bakatnya, dia menemukan penyebab kerusakan dan berhasil memperbaikinya. Pelanggan itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia membayar biaya servis jauh lebih mahal dari yang kami perkirakan. Tapi yang lebih penting, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat menyentuh hati Mas Budi. "Pak, keahlian Bapak ini benar-benar kelas atas. Tidak kusangka ada teknisi sehebat ini tersembunyi di gang kecil begini." Pujian pelanggan itu adalah pengakuan dan penegasan atas bakat Mas Budi. Itu sepenuhnya menghapus sisa-sisa rasa minder dan rendah diri yang terakhir di hatinya. Malam itu, dia sangat gembira. Dia membeli makanan enak dan kami mengadakan pesta perayaan kecil berdua. Dia menatap saya dengan mata berbinar. "Suryani, lihat kan? Aku masih orang yang berguna kan? Mas selalu menjadi orang yang paling berguna bagiku." Saya tersenyum. Dia menatap lampu gantung kristal tua yang tergantung diam di sudut toko yang gelap. Kadang-kadang aku berpikir, kalau waktu itu aku tidak memilih jalan itu, bagaimana semua ini akan berbeda sekarang? Tidak ada kalau. Saya memegang tangannya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan. Betapapun menyakitkannya masa lalu, itu mengajarkan kita untuk menghargai masa kini. Aku sekarang benar-benar bahagia. Mas Budi menggenggam tangan saya erat. "Aku juga. Aku bahagia karena ada kamu." Kami saling menatap dan tersenyum. Cahaya lampu kuning yang hangat di ruangan kecil itu seolah ikut tersenyum bersama kami. Kami tahu, meskipun akan ada banyak kesulitan di masa depan, selama kami bersama, kami bisa mengatasi segalanya. Kehidupan mengalir dengan tenang. Toko kami kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gang ini. Mas Budi telah sepenuhnya kembali menjadi dirinya sendiri, bahkan menjadi pribadi yang lebih tenang dan mendalam. Tidak ada lagi malam tanpa tidur, tidak ada lagi serangan panik tanpa sebab.
Luka di jiwanya seolah telah sembuh. Tapi saya tahu, jauh di lubuk hatinya, masih ada satu bekas luka, satu rasa bersalah yang tidak akan pernah sembuh. Yaitu, kematian Pak Ahmad. Suatu senja, saat saya kebetulan pergi ke pasar bunga, saya tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama, istri almarhum Pak Ahmad. Sudah lama tidak bertemu, dia tampak jauh lebih tua, tapi di matanya tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan seperti dulu. Dia yang lebih dulu mengenali saya. Mbak Suryani, kan? Lama tidak bertemu. Saya sempat kaget, tapi segera membalas dengan senyuman. Kami berdiri sejenak bercerita, dan dia menanyakan kabar Mas Budi. Saya hanya berkata singkat bahwa dia sudah sembuh dan sekarang membuka toko servis kecil. Dia mengangguk dan dengan tulus berkata, "Syukurlah, benar-benar mujizat. Mas Budi kan orang baik, pasti dilindungi Tuhan." Lalu dia bercerita tentang hidupnya, tentang perjuangannya membesarkan putrinya seorang diri setelah suaminya meninggal. Tahun ini putrinya sudah kuliah semester 4. Anaknya baik dan pintar sekali, katanya dengan bangga. Untungnya, katanya sambil menatap jauh. Waktu itu selain uang santunan dari perusahaan, teman-teman kerja di pabrik juga mengumpulkan uang yang sangat besar dan mengirimkannya. Tidak menyebut nama, hanya bilang itu dari teman-teman semua. Berkat uang itu, kami berdua bisa bertahan, dan anak saya bisa terus sekolah. Jasa mereka tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Mendengar ceritanya, saya merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dada saya. Saya tahu siapa orang-orang baik yang dia maksud. Suami saya sendiri, orang yang telah mengorbankan 7 tahun hidupnya untuk memberikan kedamaian bagi keluarganya. Malam itu, saya menceritakan pertemuan tak disengaja ini pada Mas Budi. Dia mendengarkan cerita saya dengan tenang, tidak melewatkan satu kata pun. Ketika saya menceritakan bahwa putri Pak Ahmad sudah kuliah, matanya memerah. Dia diam-diam memalingkan wajahnya menatap keluar jendela. Saya tahu dia menangis. Tapi ini bukan lagi air mata rasa bersalah dan penderitaan. Ini adalah air mata kelegaan. Beban dosa yang selama bertahun-tahun menindih hatinya akhirnya terangkat. Pengorbanannya tidak sia-sia. Pengorbanannya telah menyalakan masa depan seorang anak dan membantu seorang wanita malang melewati badai kehidupan. Hari itu, saya merasakan perubahan besar dalam dirinya. Hantu terakhir dari masa lalu telah benar-benar lenyap. Diri yang lama yang penuh luka telah hancur total. Dan dari sana, sebuah jiwa baru yang damai dan bebas telah lahir kembali. 3 tahun telah berlalu sejak kami membuka toko. Usaha kami semakin maju. Kami tidak hanya berhasil melunasi semua utang lama, tapi juga berhasil menabung cukup banyak. Rumah kontrakan lama yang penuh dengan kenangan pahit kini terasa sempit. Suatu malam, setelah selesai menghitung pemasukan bulanan, Mas Budi tiba-tiba berkata pada saya, "Suryani, bagaimana kalau kita pindah ke rumah baru?" Saya terkejut menatapnya. "Rumah baru?" "Iya." Dia mengangguk dengan tatapan penuh tekad. "Rumah milik kita sendiri. Lantai 1 kita buat toko yang lebih luas. Lantai 2 untuk tempat tinggal. Kita tidak bisa selamanya tinggal di kontrakan itu, kan? Tempat itu bukan tempat yang menyenangkan." Saya mengerti maksudnya. Dia ingin meninggalkan tempat yang telah memenjarakannya selama 7 tahun. Dia ingin memulai awal yang baru di tempat yang tidak mengingatkannya pada kenangan pahit. Maka, kami mulai mencari rumah. Kami ingin rumah yang cukup luas untuk usaha dan tempat tinggal, terletak di gang yang tidak terlalu dalam. Setelah hampir 2 bulan mencari, akhirnya kami menemukan tempat yang sangat kami sukai. Sebuah rumah 2 lantai yang cantik di lingkungan yang tenang dan bersih. Hari pindahan ke rumah baru, seluruh keluarga bersuka cita. Mertua saya berkeliling melihat setiap sudut rumah. Senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Mereka berkata, dalam mimpi pun tak pernah menyangka keluarga kami bisa seperti ini. Toko menjadi jauh lebih luas dan nyaman. Kami menambah beberapa peralatan baru, dan penataan barang menjadi lebih profesional.
Mas Budi membuat sebuah ruang riset kecil di salah satu sudut toko untuk menyibukkan diri menciptakan peralatan elektronik sederhana. Katanya, dia ingin menemukan kembali gairahnya untuk berkreasi. Kehidupan baru di tempat baru. Segalanya tampak menjadi lebih baik. Kami bertemu tetangga-tetangga baru yang ramah dan baik. Usaha semakin lancar. Tapi yang paling membuat saya bahagia adalah melihat Mas Budi. Dia telah benar-benar menemukan kembali dirinya sendiri. Dia menjadi ceria, terbuka, dan penuh energi. Dia bukan lagi bayangan masa lalu. Dia adalah tiang yang kokoh, kepala keluarga, dan suami yang selalu saya cintai dan banggakan. Di lingkungan baru, Mas Budi tidak lagi dipanggil Budi si bodoh atau Budi yang baru sembuh. Orang-orang memanggilnya dengan hormat, Pak Budi teknisi. Keahlian, keseriusan, dan kejujurannya dengan cepat memenangkan hati seluruh lingkungan. Dia tidak hanya memperbaiki barang elektronik, tapi juga dengan senang hati membantu pekerjaan-pekerjaan kecil tetangga. Ketika pipa air seseorang pecah, ketika seseorang perlu memasang rak, semua mencarinya. Toko kami tidak hanya menjadi tempat usaha, tapi juga menjadi tempat berkumpul dan bertukar pikiran bagi orang-orang yang memiliki gairah terhadap elektronik. Anak-anak muda di lingkungan itu sering berkumpul di toko, melihat Mas Budi bekerja dan belajar teknik. Mas Budi pun dengan senang hati mengajari mereka. Katanya, dia ingin mewariskan keahliannya pada generasi muda. Seorang anak laki-laki kelas 3 SMA bernama Rian sangat menyukai pemrograman dan robotika. Dia sering membawa model robotnya yang belum selesai dan meminta bantuan Mas Budi untuk bagian sirkuitnya. Mas Budi tidak hanya membantunya, tapi juga dengan sabar menjelaskan satu persatu prinsip kerjanya. Dia menjadi guru sekaligus kakak yang bisa diandalkan bagi anak itu. Suatu sore, saya melihat Mas Budi dan Rian berjongkok di samping sebuah robot kecil. Robot itu mencoba mengambil benda kecil sesuai perintah Rian. Tapi lengan robotnya terus bergetar dan tidak akurat. Mas Budi tidak mengerjakannya untuknya. Dia hanya duduk di samping, memegang skema sirkuit, dan menunjukkan pada Rian cara menyesuaikan nilainya. Lihat, Rian, terdengar suara Mas Budi menjelaskan. Arus yang masuk ke motor ini tidak stabil. Kamu harus pasang satu kapasitor di sini untuk menyaring gangguannya. Coba deh. Rian mengangguk dengan mata berbinar dan melakukan apa yang dikatakan Mas Budi. Lengan robot itu pun bergerak dengan mulus dan secara akurat mengambil benda itu. Anak itu berteriak kegirangan dan terus-menerus berterima kasih pada Mas Budi. Saya melihat pemandangan itu dari jauh, diliputi rasa bangga dan bahagia. Suami saya, yang dulu bahkan tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa mengungkapkan pikirannya sendiri, kini dengan sabar menjelaskan pengetahuan yang rumit kepada seorang anak laki-laki. Dia tidak hanya memperbaiki mesin mati. Dia sedang menularkan percikan semangat, menyalakan sebuah mimpi. Dia telah menemukan kembali nilainya sendiri dengan cara yang paling utuh dan berarti. Malam itu, saya berkata padanya, "Aku benar-benar bangga padamu." Dia tersenyum lembut dan hangat. "Semua ini berkat kamu. Di saat-saat paling gelap, kamu tidak meninggalkanku. Kita tidak saling meninggalkan." Koreksi saya. Benar. Kita tidak saling meninggalkan. Dan itulah yang terpenting. Suatu malam di musim dingin, sekitar 10 tahun setelah kecelakaan itu terjadi. Di luar, angin musim dingin bertiup kencang, tapi di dalam rumah kecil kami terasa sangat hangat. Saya dan Mas Budi duduk di sofa, menonton acara TV bersama. Mertua saya menghabiskan masa tua yang damai dan bahagia di sisi anak-anak mereka. Saat pindah ke rumah baru, kami juga membawa serta lampu gantung kristal itu. Benda itu tergantung dengan megah di tengah ruang tamu. Kami membersihkannya dan mengganti semua bohlamnya dengan yang baru. Tidak lagi berdebu dan suram, melainkan berkilauan dengan cemerlang. Mas Budi mengambil remote dan mematikan TV. Dia menoleh ke arah saya, lalu kembali menatap lampu gantung. "Ingat, tidak?" tanyanya. "Dulu aku pernah bilang, kalau terang, hidup pasti punya harapan.
Saya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Aku ingat. Selama 7 tahun itu, aku hidup dalam kegelapan. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat cahaya lagi, katanya dengan suara tenang. Tapi kamu membawa cahaya itu kembali ke dalam hidupku. Dia bangkit dan berjalan ke saklar lampu. Nyalakan, ya? Saya mengangguk. Dia menekan saklar, dan seluruh ruangan menjadi terang benderang. Cahaya dari bohlam mengenai butiran-butiran kristal, pecah menjadi ribuan warna pelangi yang menari di dinding dan langit-langit. Saya duduk memandangi cahaya ajaib itu. Cahaya itu tidak lagi mengingatkan saya pada kenangan pahit. Bukan lagi simbol kurungan dan keputusasaan. Kini, bagi saya, itu adalah cahaya kelahiran kembali, pengorbanan, dan cinta yang tak berkesudahan. Hidup mungkin seperti cahaya ini. Terkadang tertutup oleh kegelapan cobaan dan penderitaan. Tapi selama kita tidak kehilangan harapan, selama ada keyakinan dan orang-orang yang kita cintai di sisi kita, suatu saat nanti cahaya itu akan kembali bersinar cemerlang, dan lebih hangat dari sebelumnya. Saya menatap Mas Budi, dan dia juga menatap saya. Kami tidak berkata apa-apa lagi, hanya saling tersenyum, senyum damai dan puas. Itu sudah cukup. Badai telah berlalu, dan setelah badai, langit kami kembali cerah. 5 tahun lagi berlalu dengan tenang. Waktu adalah seorang pengrajin yang ulung. Ia mampu membalut luka yang paling dalam dan menciptakan kebahagiaan yang tak terduga. Toko servis elektronik Suryani, Budi bukan lagi sekadar toko servis. Ia telah menjadi rumah sakit elektronik paling terpercaya di daerah ini, dan Mas Budi adalah dokter kepala yang berdedikasi dan dihormati semua orang. Kini usianya sudah lewat 50, rambutnya sudah mulai memutih. Tapi perawakannya jauh lebih gagah dan percaya diri dari sebelumnya. Dia tidak hanya memperbaiki, tapi juga mengajar keterampilan kepada anak-anak kurang mampu di lingkungan sekitar. Katanya, ia ingin memberi mereka kail, bukan ikan. Melihat murid-muridnya mengelilinginya, mendengarkan penjelasannya tentang skema sirkuit yang rumit dengan tatapan kagum, seolah membangkitkan kembali sosok teknisi muda berbakat belasan tahun yang lalu. Kedua mertua kami telah meninggal dengan tenang beberapa tahun yang lalu. Kehidupan kami berdua kini damai seperti aliran sungai yang tenang. Setiap hari adalah rangkaian kegembiraan sederhana, makan malam yang hangat, percakapan di depan secangkir teh, senyum puas pelanggan saat barang rusaknya berhasil diperbaiki. Suatu sore di akhir pekan, saat kami bersiap-siap untuk menutup toko, sebuah mobil baru yang mengkilap berhenti di depan. Seorang pemuda jangkung dengan setelan rapi turun. Di tangannya ada sebuah kotak buah yang dibungkus cantik. Saya bingung karena tidak mengenalinya, tetapi Mas Budi bangkit dengan senyum cerah. "Rian, kapan datang?" Baru saat itulah saya sadar. Pemuda itu adalah Rian, anak laki-laki yang dulu sering mengikuti Mas Budi dan belajar teknik. Sosoknya yang pemalu saat SMA telah hilang, digantikan oleh penampilan yang sangat dewasa dan sukses. "Pak Budi, Bu Suryani, apa kabar?" Rian membungkuk sopan kepada kami. "Saya baru sampai dari Jepang tadi pagi. Setelah dari rumah, langsung ke sini." Ternyata, setelah lulus kuliah, Rian mendapatkan beasiswa penuh ke Jepang dan meraih gelar magister di bidang teknik otomasi. Baru-baru ini, ia berhasil mempertahankan tesisnya dan diterima bekerja sebagai peneliti utama di sebuah perusahaan besar di Jepang. Kami mengajak Rian masuk ke rumah. Dia duduk dengan sopan di sofa, meletakkan kotak buah di atas meja. "Ini oleh-oleh kecil, Bu, Pak. Tolong diterima." Mas Budi menolak dengan halus. "Tidak usah repot-repot. Kamu datang saja sudah hadiah. Bagaimana pekerjaan di sana?" "Baik, Pak." "Sangat baik," kata Rian dengan tatapan bangga. "Pak, saya masih ingat semua nasihat Bapak dulu. Bapaklah yang menjaga api semangat saya terhadap mesin tetap menyala. Tanpa sore-sore yang saya habiskan di toko Bapak dulu, mungkin tidak akan ada saya yang sekarang." Kemudian, dia membuka kotak buah itu. Di dalamnya, bukan buah mahal,
melainkan sebuah model robot kecil yang dibuat dengan sangat detail dari logam berkilauan. Ini adalah model miniatur dari robot yang membuat saya memenangkan juara pertama dalam kompetisi kreasi teknologi nasional di Jepang, jelas Rian. Saya membuatnya khusus untuk Bapak. Sebagai tanda terima kasih kecil dari seorang murid kepada guru pertamanya dan yang paling penting. Mas Budi dengan hati-hati mengangkat robot itu. Tangannya sedikit bergetar. Dengan mata yang basah karena haru, dia menatap benda itu lama, dengan penuh penghargaan. Dia tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan seorang guru melihat muridnya sukses. Kebahagiaan mengetahui bahwa pengetahuan dan semangatnya telah diwariskan dan berlanjut. Malam itu, kami menahan Rian untuk makan malam bersama. Makan malam yang hangat dan akrab. Rian bercerita tentang rencana masa depannya dan penelitian yang sedang ia rancang. Mas Budi menyimak dengan saksama, sesekali memberikan saran profesional. Mereka tenggelam dalam obrolan hingga lupa waktu. Setelah Rian pulang, saya dan Mas Budi membereskan piring bersama. Saya menggodanya. Sekarang sudah punya murid yang sukses. Pasti bangga sekali, ya? Dia tersenyum lembut. Aku bukan bahagia karena dia sukses. Aku bahagia karena dia menjadi orang yang berguna dan hidup dengan semangat. Dia berjalan ke saklar dan menyalakan lampu gantung kristal. Cahaya kembali memenuhi ruangan, hangat dan cemerlang. Dia memegang tangan saya, dan kami bersama-sama menatap warna-warni ajaib itu. Suryani, katanya pelan. Terima kasih sudah berjalan bersamaku melewati hari-hari yang penuh badai. Berkat kamu, hari ini kita bisa berdiri di bawah cahaya ini, melihat percikan-percikan harapan baru menyala. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Hati saya terasa sangat damai. Percikan api yang dinyalakan Mas Budi di hati Rian, mungkin sama dengan percikan harapan yang saya lihat darinya pada hari yang menentukan 7 tahun lalu. Itu adalah percikan pengetahuan, semangat, dan kebaikan. Dan saya percaya, percikan itu akan terus menyebar lebih jauh, menerangi lebih banyak kehidupan dan lebih banyak masa depan. Terima kasih telah menyimak video hari ini sampai selesai. Jika cerita hari ini memberikan gema atau pelajaran di hati Anda, mohon jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, serta mengaktifkan notifikasi. Semua dukungan dari Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus membuat konten yang lebih baik dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.